والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, hanya sekedar himbauan agar senantiasa tambahan-tambahan yang baru dihafal. Sehingga nanti ketika hari Kamis misalkan taruhlah ada setoran, itu sudah tidak kaget lagi ya. Terakhir kita ambil barakallahu fikum sampai pada pembahasan mengenai bab ma'rifati alamatil i'rab. Sudah kita ambil tanda rafa ada 4 tempat. Perhatikan baik-baik. Tanda rafa ada 4 tempat. Kemudian juga kita sebutkan tempat yang pertama yaitu dhammah. Tanda yang pertama tersebut itu barakallahu fikum pada 4 tempat. Adapun rafa memiliki 4 tanda. Itu sudah kita lewati. Sampai situ upayakan antum sudah dikelirkan hafalannya sehingga tidak kaget lagi nanti. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu mengenai niyabatul wawi 'anid dhammah. Wawu sebagai pengganti daripada dhammah. Berarti tandanya tanda asliyah atau far'iyah ini? Far'iyah. Ingat, ada far'iyah, ada asliyah. Jangan sampai tertukar. Far'iyah itu cabang, dikenal dengan ala sabilin niyabah, dalam bentuk menggantikan saja, bukan tanda asli. Paham ya? Kan sudah kita lewati tanda asli itu yang memang tandanya itu aslinya. Dhammah tanda asal untuk rafa. Fathah tanda asal untuk nasab. Kasrah tanda asal untuk jar atau khafad. Sukun tanda asal untuk jazm. Itu perlu dihafal dan dimutqinkan. Naam. Kemarin terakhir kita ambil adalah mengenai apa? Dhammah, ya kan? Dhammah menjadi tanda rafa pada berapa tempat? 4 tempat. Pertama pada isim mufrad. Pengertian isim mufrad. Ini semuanya sudah clear ya. Pengertian isim mufrad. Madalla ala wahidin aw wahidatin, sesuatu yang menunjukkan satu atau tunggal, baik mudzakkar maupun muannats. Pengertian yang lain? Na'am ahsan. Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Definisi ini insyaallah senantiasa tak putar tadi antum hafalkan. Karena posisinya agar nanti kalau masuk mutamimah itu mudah. Paham ya? Definisi isim mufrad tadi apa? Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Nanti kalau mutamimah tinggal diganti wala minal asma'is sittah. Paham ya? Sesuatu yang bukan musanna, bukan jamak. Paham ya? Bukan pula yang serupa dengan musanna atau jamak, sudah kita bahas kemarin. Bukan pula asmaul khamsah, itu namanya isim mufrad. Paham ya? Kemudian tempat yang kedua pada jamak taksir. Pengertian jamak taksir? Naam, madalla ala aktsara min asnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Suatu kata yang menunjukkan lebih. Ingat-ingat ya, kalau enggak tahu Arabnya, Indonesianya pun penting. Jadi jangan antum sepelekan, ditanya apa Arabnya enggak tahu, Indonesia juga enggak tahu, gagal paham. Paham ya? Jamak taksir itu adalah suatu kata yang menunjukkan lebih dari 2, baik mudzakkar maupun muannats, tapi bersamaan perubahan pada bentuk mufradnya. Perubahan di sini kemarin sudah kami jelaskan, perubahan meliputi 3 perkara. Apa saja yang berubah? Perubahan dengan bentuk tambahan. Contohnya? Maktabun makatibul la ba'as. Perubahan yang kedua, antum hadir enggak? Belum ya kemarin. Perubahan yang kedua dengan bentuk apa? Pembuangan. Contohnya? Apa? Kitabun. Ada alifnya itu kan? Ketika dijamak dibuang alifnya. Kutubun. Perubahan yang ketiga dengan apa? Bitaghyir syaklah. Bitaghyiri asy-syaklah, dengan mengubah harakat. Contohnya asadun usudun, enggak ditambah wala dikurangi, diubah harakatnya. Asadun mufrad yaitu singa, usudun singa-singa.
Enggak ditambahi, enggak dikurangi, cuman berubah harokatnya. Itu perubahan yang terjadi pada jamak taksir. Diterjemahkan bebas dengan terjemahan jamak tanpa beraturan. Jamak tanpa beraturan. Barakallahu fikum. Tempat yang ketiga, pertama ism mufrad, yang kedua ada jamak taksir, yang ketiga Abdullah jam'ul muannats salim. Pengertiannya dengan pengertian yang ana sebutkan selamat. Dengan pengertian yang lain harus berpikir ulang. Pengertiannya antum? Aywa, majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Simpel aja. Sesuatu yang dijamak dengan alif dan tak tambahan. Sudah selesai. Syaratnya alif dan taknya harus apa? Tambahan. Berarti kalau asliyah atau perubahan dari yang lainnya bukan dikatakan jamak muannats salim. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai faedah yang tercatat kemarin, apakah jamak muannats salim disyaratkan harus sumbernya dari muannats? Enggak harus. Lah terus kenapa dinamakan jamak muannats salim? Apa? Karena mayoritasnya diambil dari muannats. Jadi tajri 'alal ghalib, ya kan? Berputar, dia itu berjalan sesuai dengan mayoritas atau kebanyakannya. Jadi jamak muannats salim itu tidak mengharuskan diambil dari mufrad yang muannats. Paham itu ya? Contohnya apa? Apakah ada jamak muannats salim diambil dari mufrad yang mudzakkar? Apakah ada, Handalah? Apa contohnya? Semua tercatat semuanya kemarin. Apa contohnya? Kan sudah kita latih kemarin kan? Setelah faedah yang kami tercatat sini, nah barakallahu fikum, hadi tasmiyah, penamaan jamak muannats salim tajri 'alal ghalib, berjalan di atas mayoritas atau kebanyakannya. Memang kebanyakannya diambil dari muannats. Tapi apa? Wala yalzam dzalik, tidak mengharuskan seperti itu. Wa qad yu'khadhu minal mudzakkar, ya enggak kemarin? Walaupun dengan semakna, dan terkadang bisa diambil dari mudzakkar. Paham ya? Contohnya apa kemarin? Hammamun, mudzakkar atau enggak? Mudzakkar. Hammamatun. Contoh yang lain? Sakanun, asrama. Sakanatun. Ya enggak? Antum lihat baik-baik. Sakanun mufrad enggak? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Tapi bisa dijamak muannats salim. Intinya jamak muannats salim itu kembali kepada definisi yang sudah kami sebutkan dan terkumpul dalam satu pantun atau puisi yang kemarin tercatat di sini mengenai pengertian definisi jamak muannats salim dan hukumnya sekaligus. Atau menghafal satu pantun itu dapat double, dapat definisi, dapat juga apa hukumnya. Nah, pantunnya apa, Ehsan? Na'am barakallahu fikum, wa bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Perhatian baik-baik ini dihafal semuanya, upayakan menghafal ini ya. Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Artinya dengan alif dan ta dijamak gitu. Berarti menunjukkan apa? Tambahan alif dan ta'nya. Yuksaru di kasrah ketika jar dan nasab. Jadi nasabnya nanti tandanya dengan kasrah, jarnya dengan kasrah. Ra'aitu muslimatin, bukan muslimatan. Kalau muslimatan gagal faham. Muslimatin jamak muannats salim dijar dengan apa? Kasrah. Dinasab dengan apa? Kasrah. Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Itu antum ketika ada pantun seperti itu bukan semata-mata cuma pantun saja. Di balik pantun itu ada definisi dan juga hukum. Jadi antum pahami baik-baik. Definisinya apa? Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a. Dengan alif dan ta jamak. Definisi bukan majumi abi alif dan ta'in mazidatain. Hukumnya mana? Yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Dinasab dan dijar dengan kasrah. Selesai urusan. Selesai enggak? Selesai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya yang terakhir kemarin kita ambil yaitu dhammah menjadi tanda rafa pada apa, Abdurrahman? Naam, fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirannya sesuatu apapun. Qatala yaqtulu, jalasa yajlisu,
Sami'a yasma'u, yajlisu, yaktulu, yasma'u. Akhirannya ada tambahannya enggak itu? Enggak ada tambahannya. Itulah yang dirofak dengan dhammah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi antum enggak perlu bingung-bingung, mana sih yang dirofak dengan ini loh, lihat baik-baik ini. Yadhhabu. Ini berarti enggak ada sambungannya wala syai' setelahnya. Ini namanya fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Yadhhabu ini. Paham ya? Nah di sini rafa'nya dengan dhammah. Kalau ditanya, apakah ada fi'il mudhari' yang rafa' dengan dhammah? Na'am. Apa jawabnya ini? Na'am. Paham ya? Ada. Yang dirafa' dengan dhammah yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Nah, pertanyaan berikutnya, sesuatu ini apa saja? Wawul jamaah, alif tasniyah, ya mu'annats mukhatabah. Ingat-ingat, sesuatu ternyata ada 3. Ya mu'annats mukhatabah, wawul jamaah, kemudian apa? Aliful tasniyah atau aliful isnain. Paham ya? Alif isnain. Nah, barakallahu fikum. Ingat dulu. Kalau kemasukan 3 perkara ini berarti fi'il mudhari'nya bersambung sudah. Yadhabuna, ada wawunya enggak? Ewa. Yadhabani, ada alifnya enggak? Ewa. Tadhabina, ada ya-nya enggak? Itu berarti rafa'nya tidak dengan dhammah lagi tapi dengan apa? Subutun nun. Nanti kita akan ambil pembahasannya. Mahum. Nah, terus bagaimana cara mengi'rabnya? Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Untuk isim mufrad jelas, jamak taksir jelas, jamak muannats salim jelas. Kalau fi'il mudhari' ini bagaimana ya Tabu? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Ingat-ingat, fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi. Ingat-ingat, tajarrud penting. Jangan antum lupakan, jangan fi'il mudhari' marfu' tok kurang. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu kalau mau disempurnakan. Intinya antum jangan melupakan ucapan tajarrud ini. Karena tajarrud ini fungsinya biar antum hafal. Yang namanya awamil itu ada yang maknawi, ada yang lafzi, ya enggak? Amil maknawi imma tajarrud imma ibtida. Ingat baik-baik, ada tajarrud, ada ibtida. Kalau tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu', ibtida terjadi pada mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ibtida itu amil maknawi. Mahum salah? Na'am. Jadi kalau antum mubtada'un marfu'un tok gitu kurang. Nanti tanya apa amilnya? Ya pokoknya marfu', kurang, sebutkan. Amilnya adalah ibtida'. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Li tajarrud ay li khuluwihi. Tajarrud itu khulu, khali, kosong. Kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Lah kenapa kok harus kosong? Karena nanti kalau fi'il mudhari' kemasukan penasab menjadi mansub, kalau kemasukan penjazm menjadi majzum. Ya enggak? Na'am barakallahu fiikum. Itu kesimpulannya sudah kita bahas kemarin. Upayakan antum ulang-ulang definisi-definisi, pengertian-pengertian, rincian-rincian dengan sesuai penjelasan yang sudah kami jelaskan, insyaallah taala bisa mewakili dan cukup. Na'am barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk ke masalah yang baru. Nah, barakallahu fiikum. Pembahasan yang baru yaitu mengenai niyabatul wawi 'ala dhammah. Niyabatul wawi 'ala dhammah. Nah, yaitu wawu menjadi pengganti dhammah. Perhatikan baik-baik. Wawu menjadi pengganti dhammah berarti apa? Nanti i'rabnya niyabatan. Kita lihat. Wa ammal wawu fatakunu 'alamatan raf'i fi mawdi'ain. Adapun wawu dia menjadi tanda rafa' pada 2 tempat. Wawu menjadi tanda rafa' pada berapa? Baik, 2 tempat. Menjadi tanda rafa' pada 2 tempat. Ini perhatikan baik-baik. Awalan. 2 tempat itu pada apa saja? Pertama, fi jam'il mudzakkar salim, tambah lagi definisi. Enggak perlu pusing-pusing, hafal saja sudah. Paham ya? Berikutnya wa fil asma'il khamsah, asmaul khamsah dihafal lagi. Apa itu asmaul khamsah? Perhatikan baik-baik. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki fuka dzumalin. Jadi wawu menjadi tanda rafa' pada 2 tempat. Pertama pada jamak mudzakkar salim, nanti kita sebutkan definisinya. Yang kedua pada asmaul khamsah, al asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Ini enggak boleh bikin sendiri. Ana mau bikin sendiri Ustaz. Apa? Kita buka kolamuka, enggak bisa. Harus sesuai dengan apa yang telah tertera dan tertulis di dalam matan tersebut dan juga dijelaskan oleh para ulama. Al asmaul khamsah itu isim-isim yang 5. Berbeda dengan apa? Al afalul khamsah.
Al-afalu khamsah, fi'il yang 5 itu sekedar contoh. Antum bikin bebas. Silahkan. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. 5 enggak? Antum apakah harus 5 ini atau bebas bikin yang lainnya? Bebas. Intinya sewazan, setimbang dengan 5 ini. Tapi kalau asmaul khamsah jangan macam-macam. Asmaul khamsah ini enggak boleh macam-macam antum. Harus sesuai lafaz itu gitu loh. Paham ya? Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin. Paham ya? Ingat-ingat, 5 ini saja. Cuman domirnya boleh bebas. Mau abukum, akhukum, paham ya? Boleh enggak masalah. Cuman isim-isimnya hanya ini, 5. Paham belum? Inilah yang dirafa dengan apa tadi? Waw, niyabatan 'anid dhammah. Paham belum? Na'am. Kita lihat sebelum mana catatan sini antum perhatikan baik-baik ya. Jadi wawu ini menjadi tanda rafa pertama pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu disyaratkan dengan 2 syarat. Perhatikan baik-baik. Jamak mudzakkar salim itu disyaratkan dengan 2 syarat. Kapan isim itu bisa dibikin jamak mudzakkar salim? Enggak sembarangan. Qalamun, qalamuna enggak bisa. Kitabun, kitabuna enggak bisa. Paham ya? Ada syaratnya. Paham ya? Ada syaratnya, syaratnya 2. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, syaratnya 2 untuk jamak mudzakkar salim. Nanti ana catatkan nanti. Pertama, dengarkan dulu baik-baik ya. Pertama, dengarkan baik-baik syaratnya. Ayyakuna al-jam'u ma'khudan min 'alamin mudzakkarin 'aqilin. Dia sumbernya dari apa? Jamak tadi. Jamak itu diambil dari apa? Mufrad yang mudzakkar, nama berakal lagi. Lah sekarang qalamun, mudzakkar enggak? Mudzakkar berakal atau tidak? Enggak berakal, berarti enggak boleh qalamuna. Clear insyaallah ya? Ayo. Kitabun berarti mudzakkar Ustaz. Berakal atau enggak kitabun? Enggak bisa dibikin. Paham ya? Jadi ayyakunal ismu ma'khudan min 'alamin mudzakkarin 'aqilin. 1. Ingat ya? Nanti ana catatkan. Pertama, jamak mudzakkar salim itu bisa diambil apa? Hendaknya isim yang dijamak tadi itu, isim yang dijamak itu adalah isim yang nama orang laki-laki berakal. Paham belum? Nah, berakal itu masuk dalam kategori orang gila pun masuk karena asal-usulnya berakal dia. Paham belum? Paham maksudnya? Intinya itu tadi. Paham ya? Contohnya apa? Zaidun. Nama orang bukan? Berakal atau tidak? Zaiduna. Selesai. Muhammadun, Muhammaduna. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Talhatun, Talhuna. Bisa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Ibrahimu, Ibrahimuna. Bisa atau tidak? Bisa, secara global bisa. Intinya apa? Nama laki-laki yang berakal. 1. Yang kedua, ayyakunal ismu sifatan li'alamin mudzakkarin 'aqilin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Hendaknya isim tersebut yang dijadikan jamak mudzakkar salim itu sifat untuk nama orang yang berakal, laki-laki. Sifat untuk nama orang laki-laki yang berakal. Contohnya, salihun. Salihun sifat bukan? Ayo. Untuk laki-laki enggak? Berakal atau enggak? Berakal. Jaa salihuna. Belum? Nah, barakallahu fikum. Jaa muslimun. Nah, sekarang muslimun, muslim itu kan sifat untuk orang-orang yang muslim, ya enggak? Nah, di situ atau jamak bisa jaa muslimuna. Karena muslimun sifat, rajulun muslimun, rajulun salihun. Paham belum? Ini kalau enggak terpenuhi enggak bisa. Berbeda sama jamak muannats salim, atau jangan samakan. Kalau jamak muannats salim tidak mengharuskan diambil dari muannats, tapi kalau jamak mudzakkar salim harus. Paham ya? Harus diambil dari mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar salim, tapi syaratnya 2 tadi itu. Paham insyaallah ya? Itu pahami baik-baik. Nah, contohnya muslimuna. Ja'al muslimuna. I'rabnya bagaimana? Ja'a, anak ulang-ulang tapi antum tetap menghafalnya. Ja'a fi'lun madin mabniyyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Paham? Wan nun dikelirkan sekalian, jangan cuman ujung-ujungnya tak wan nun iwadun 'anit tanwin fi mufradihi. Nun itu muslimuna, ada nun enggak itu? Itu pengganti pada isim mufradnya.
Paham ya? Karena isim mufradnya kan apa? Muslimun. Ada tanwinnya enggak? Tanwin itu kan nun sukun yang ngikutin akhiran isim. Dibuang ketika penulisan. Dicukupkan dengan mengulangi apa? Harokat. Selesai. Paham belum? Contoh yang lain. Ja'a az-zaiduna. Az-zaiduna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi al-wawu niyabatan ad-dhammatil anhu jam'ul mudzakkar salim wan nun 'iwadun tanwin fi mufradihi. Mudah kan? Mudah. Kalau bagi Anas ini mudah ya, bagi antum supaya biar mudah dihafal juga. Paham ya? Dihafal itu mudah sekali. Tinggal antum menghafal aja. Nah, cuman kita perlu definisi. Definisi jamak mudzakkar salim adalah madalla ala aksara minasnaini ma'a ziyadatin fi akhirih al-waw wan nun awil ya wan nun. Itu definisi yang disebut oleh para ulama, walaupun berbeda-beda sedikit lafadznya, tapi itulah yang bisa dikatakan mudah untuk dihafal. Paham ya? Karena definisinya beda-beda. Mungkin antum lihat syarah ini beda, tapi sumbernya tadi itu. Madalla ala aktsara minasnaini, bukan isnataini ya, minasnaini li mudzakkar. Ma'a ziyadatin fi akhirih, bersamaan dengan adanya tambahan di akhirannya. Apa tambahannya? Al-waw wan nun awil ya wan nun. Paham? Wa na'am barakallahu fikum, itu jamak mudzakkar salim. Mahum salah ya? Kemudian yang berikutnya adalah asmaul khamsah. Ini yang kedua, tempatnya asmaul khamsah. Kalau tanya apa itu asmaul khamsah, enggak perlu bingung-bingung, enggak perlu ragu-ragu, dihafal saja sudah. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin. Itu asmaul khamsah. Nanti dalam mutamimah asmaul sittah itu pikirannya nanti saja. Tapi sekarang fokusnya ke asmaul khamsah ini. Isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin. Antum lihat itu. Ada wawunya enggak? Jaa abuka, jaa akhuka, ja'at hamuki. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum ja'a dzumalin. Ya enggak? Wawu semua itu kan itu menunjukkan bahwasanya abuka, akhuka, hamuki, fuka. Hadza fuka. Itu semuanya apa? Bisa dikatakan apa? Marfu'un wa 'alamat rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah. Ini dihafal ucapan niyabatan ini biar antum paham. Bukan tanda asli, cuman pengganti. Paham belum? Jadi wawu itu tanda asli atau pengganti? Wawu tanda asli atau pengganti? Pengganti. Yang tanda aslinya apa? Rafa. Rafa tanda asli dengan apa? Dhammah. Oleh karena itu ketika mengi'rab sebutkan wa 'alamat rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah. Fungsinya biar antum paham dan tahu gitu loh, bahwasanya itu bukan tanda asli tapi tanda pengganti. Niyabatan itu artinya pengganti. Mahum salah. Abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka ini iparmu. Ada dua versi. Perhatikan baik-baik, ada dua versi. Hamuki, hamuka bisa. Kalau hamuki iparmu, paham ya? Hamuka juga iparmu, cuman beda jalurnya. Kalau hamuki, barakallahu fikum, itu berarti aqrabuz zaujah, itu kalau hamuki. Kerabat dekatnya istri. Kerabat dekatnya istri berarti kan ipar, ya enggak? Kalau hamuka berarti aqrabuz zauj, kerabat dekatnya apa suami. Paham? Barakallahu fikum seperti itu. Apa maksudnya ya? Sama-sama artinya ipar secara bahasa Indonesia ipar, ya kan? Rasulullah mengatakan, "Iyyaka wad-dukhula 'ala nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afaratal hamwa?" Qala al-hamu maut. Ya enggak? Hati-hati kamu masuk kepada perempuan yang bukan mahramnya. Akhirnya ada salah satu orang dari kalangan Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ipar?" Rasulullah mengatakan ipar itu adalah kematian. Paham ya? Karena orang-orang terkadang menganggap ipar itu keluarga sendiri sehingga keluar masuk berduaan, ya enggak? Itu dihindari. Syahidnya alhamu. Ya kan ya? Ini nanti asmaul khamsah ada syarat-syaratnya. Jangan antum mengira enggak ada syaratnya, ada syaratnya. Biar dia dirafa dengan apa? Wow. Paham salah? Cuma syarat-syaratnya ana sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang yang ana tuliskan di sini adalah definisi jamak mudzakkar salim, syarat jamak mudzakkar salim, dan juga barakallahu fikum hafizakumullah sebagian contoh keduanya. Mahum insyaallah. Jadi sekarang yang kita ambil pada pertemuan pagi hari ini adalah wawu sebagai pengganti dhammah menjadi tanda rafa. Pada berapa tempat tadi? Dua tempat. Pertama pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim
bisa dibikin dijamak dengan dua syarat. Pertama, isim yang dijadikan jamak mudzakkar salim adalah nama lelaki yang berakal. Paham ya? Naam. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah apa? Isim yang dijadikan jamak mudzakkar salim adalah sifat untuk nama orang laki-laki yang berakal. Berarti kalau sifat mudzakkar saja bukan untuk nama orang. Contohnya, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fikum, sifat tapi dia bukan untuk apa? Bukan untuk laki-laki yang berakal. Apa contohnya? Sakilun misalkan ya. Sakilun, berat. Nah, sakilun ini sifat bisa dikatakan apa? Untuk sesuatu yang bukan nama orang yang berakal. Paham ya? Tapi untuk mudzakkar enggak bisa sakiluna. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau untuk yang sifat mudzakkar berakal ma'ruf, muslimun, mukminun, salihun, qaimun. Mahum insyaallah ya? Naam. Tempat yang kedua pada apa? Akh Muhammad yang dirafak dan wawu. Asmaul khamsah. Sebutkan asmaul khamsah apa saja? Langsung wa akhuka gitu. Abuka. Akhuka. Wafuka. Ipar. Pakai hamuka. Hamuki terus. Dumalin. Ini namanya asmaul khamsah. Masyaallah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.